mereka nggak bisa berpenghasilan. Terus kemudian napi biasanya berharap dari keluarganya untuk mengirimkan. Akhirnya saya balik logikanya. Oke. Kenapa bukan napi yang mengirimkan keluarganya yang ada di luar? Sehingga tergelarlah dari penjahat menjadi penjahit. Penjahat menjadi ke penjahit. Luar biasa kita ini, Pak. Dia rusak otaknya memang orang ini. Jangan bergerak, jangan menjahit, kalau jangan keluar dari meja kalau tidak terlalu penting. Itu saja. Walaupun kita berada di tahanan, Cakep. bisa bikin karya jadi panutan. Cakep. Kita kan sudah main ke garmen Betul. dalam lapas ini. Makanya kalau kita pergi di kafe sambil Betul. ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sebenarnya siapa sebenarnya orang ini. Tadi belum kita ulik terlalu dalam dan terlalu banyak. Iya. Sebentar kita ngobrol soal itu. Oke Kak ya? Oke, langsung Kak ya? Iya. Oke, let's go. Masih bersama dengan Kak Farul. Kak Farul, Ya. kita sekarang lagi di tempat yang lagi baru-baru saja diresmikan nih Kak, baru 5 hari. Wow. Dan ini sangat melekat juga dengan karakter tak sebenarnya sebagai orang kampung, sebagai orang desa gitu. Nah tadi Kak sudah Tempatnya kita nice sekali. ya betul. Ini cocok lah, langsung kita ingat kampung. Iya. Karena makanan yang disajikan juga luar biasa. Kak, saya penasaran sebenarnya Kak. Saya kan baca kita ini kan waktu pandemi kemarin Kak, tiba-tiba soal baju hazmat, APD lah ya kayak istilahnya. Terus saya akhirnya kepo-kepoin kita Kak. Siapakah sebenarnya ini orang luar biasa? Saya awalnya dari Bandung. Cuma setelah saya baca nama Tak Andi, orang sini ini. Cek ternyata juga orang Bone, si Kampok. Kak, itu sebenarnya kita Kak menjadi seorang pengusaha di usia yang masih sangat terbilang muda ini memang sudah direncanakan memang dari sejak kecil, dari sekolah, atau ada kecelakaan tersendiri Kak sehingga kita masuk pada fokus pada di situ. Iya. Itu gimana ceritanya Kak? Cerita sebenarnya kalau berangkat dari dari kecil tadi kita mulai situ, ini sadar nggak sadar, Bos? Sadar nggak sadar? Iya. Jadi ternyata saya nggak tahu ini orang tua memang niatnya membentuk seperti itu atau natural aja. Jadi sejak SD itu sudah diajarin atau bersama dengan ibu untuk menjual sesuatu. Dagang. Dagang. Dulu itu ada yang namanya es tontong. Es tontong, Es tontong, terus kue lapis. Kue lapis, es lilin lah ada. Iya. Ada itu es pisang hijau dibungkus. Iya, sama kerupuk-kerupuk dijual di SD. Kan kebetulan orang tua ini kedua-duanya guru. Kedua-duanya guru. Ya. Jadi ada dong peluangnya mereka untuk jualan. Jualan di sekolah. betul. Jadi tiap malam aktivitasnya itu goreng kerupuk, dililin itu. Dililin, di papija ilah cerita. Ya itu. Terus kemudian ini nggak sadar. Saya yakin orang tua juga tidak maksud untuk membentuk ke sana. Subuh setelah pagi-pagi bangun kasih keluar es di dalam freezer itu. Pagi-pagi masih SD kita ini sudah kerja dulu. Masya Allah. Kan gitu sama ibu. Nah, karena mungkin jiwanya ibu sebagai pedagang yang mungkin karena posisinya guru, jadi ada kesempatan untuk menjual. Jadi tiap pagi rutinitasnya seperti itu. Jualan. Iya. Akhirnya terbawa itu sikap dan mental itu kan? Iya, itu dia. Sadar nggak sadar. Sadar nggak sadar ya. Jadi kita ngobrol sama ibu, ingat nggak sih? Oh iya. Ternyata manfaatnya sampai sekarang. Pengennya sedikit-sedikit menjual. Iya. Betul. Kenapa kemudian jatuh cinta pada garmen kan? Kan banyak juga usaha yang lain. Kuliner misalnya. Kenapa atau produk-produk pertanian misalnya? Jahit. Wih, datang minuman. Sudah datang ini ya. Oke. Saya coba dulu Betul. Sekali juga saya coba, saya punya Kak. Oh iya. Wah. Pipetnya dong boleh? Boleh. Aslina. Iya. Jadi kenapa langsung ke situ? Kenapa langsung ke situ? Sebenarnya kecelakaan ini. Kecelakaan kali? Kecelakaan. Iya.
nggak ada passion saya ke kegiatan ini. Karena disiplin ilmu saya bukan di sini, kan gitu. Sejak kuliah juga. Kuliahnya apa Kak? Jurusan apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Harusnya jadi pengacara dong. Nah, di situ. Tadinya aktif di sana. Ya, oh begitu. Ya, Masya Allah. aktif di sana karena ini kecelakaan, asli kecelakaan. Ada kakak saya, kakak kandung yang punya usaha. Nah, punya usaha, saya yang punya relasinya. Ketika kakak capek dengan kegiatan ini, Dilanjutkan. saya lanjutkan. Cocok. Karena relasi ini pada nelpon, ini mau pesan ini, mau pesan ini. Sayang Pesan banget ini. dong kalau. Sayang. Oke. Nah itu, udah, saya turun dari Jakarta ke Bandung. Saya yang eksekusi pesanan ini kan. Nah ini nggak berhenti mesan-mesan. Waduh, saya tinggal semua kegiatan yang di Jakarta. Jakarta. Termasuk di Makassar dong. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada ininya ke jahit menjahit ini, Bang Jal. Tapi ya kecelakaan, asli kecelakaan. Tetapi setelah saya turun, ya setiap kegiatan yang harus kita lakukan, kita harus total untuk melaksanakan kegiatan itu, sehingga kita bisa merasakan sejauh mana perkembangan kita. Dan alhamdulillah pertama buka memang udah langsung pabrik. Begitu Kak ya? Iya. Jadi dari kakak yang rumahan, Iya. Saya sudah langsung ngambil sikap Kita harus bikin pabrik. pabrik, nggak bisa. Supaya bisa lebih Iya. total ya. Tapi yang menarik ini kan di Bandung Kak. Iya. Bandung ini terkenal dengan fashionnya. Iya. Terkenal sekali tuh Kak. Ketika orang sebut, coba apa kata pertama yang Anda punya kesan kalau disebut Bandung? Pasti kita sebut langsung fashionnya. Cewek cantik. Iya, cewek cantik, clothingannya dan sebagainya. Iya. Dan Anda buat pabrik ini di kota tersebut. Iya. Sedangkan Anda pendatang. Iya. Itu gimana caranya Kak? Orang Bone itu petarung, Bos. Nah ini saya suka ini. Orang Bone itu petarung. Petarung. Dimanapun kita harus menjadi bisa survive lah. Saya nggak tanggung, langsung saya buka pabrik. Nggak bisa, karena sudah ada ilmu sebelumnya. Tapi sadar jika bawa perantau Kak. Sadar ya? Sadar ya? Sadar. Wah bukan kampung tak ini. Betul. Apa prinsip yang kita pegang sekali Kak? Tidak ada sih yang ini ya. Tapi yang pastinya bahwa tanggung jawab itu yang utama di dalam bisnis. Iya, baik bertanggung jawab sama karyawan maupun kemudian tanggung jawab kita sama Tuhan. Nggak bisa, Bung. Kalau uang saja mau dicari, mau sampai kapan? Tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Tidak ada habisnya. Tidak juga. ada habisnya. Baju mau semahal apa? Udah selesai. Perut ada batasnya orang makan. Kan gitu. Biar banyak uangmu, tapi nggak bisa kok 5 piring. Bang. Tidak bisa. Ya kan begitu Kak. Betul. Tidak bisa, Bang. I see. Nah itu. Karena kalau orientasinya cuma money oriented dalam iya, bisnis. dalam bisnis repot. Nah itu. Nah setelah saya mengalami ya, berangkat kita nawetunya bagaimana orang banyak bekerja sama kita, insya Allah pasti Allah akan memudahkan jalannya. Nah itu, berangkat dari nawaitu itu aja Bang. Tapi apa sih peluang bisnis yang paling nyata yang Kak Farul lihat dalam industri garment ini? Pakaian ini kan menjadi kebutuhan primer. Betul. Kan gitu. Betul. Dan orang di Indonesia sangat konsumtif. Apalagi di Sulawesi Selatan. Nah itu. Jadi kalau bisa dalam satu hari, apalagi teman-teman cewek, kalau bisa dalam satu hari bisa ganti baju kesekian. 2-3 kali. Ya. Nah, dan saya melihat bahwa yang banyak hebat di dunia garment ini adalah orang-orang dari luar loh. Dari Korea buka perusahaan di Indonesia dan mempekerjakan orang Indonesia. Kan gitu. Dari India. Itu yang kita lihat Kak. Itu yang saya lihat. So, masa kita orang Indonesia nggak bisa Jadi penonton aja. jadi penonton aja? Jadi konsumen terus. Betul. Nah itu, sementara mereka menikmati pasar yang ada di Indonesia. Berapa sih jumlah karyawan Kak sekarang? Kalau termasuk yang di lapas tadi Kak? Yang di lapas? Iya, kalau kita total Oke, secara. kalau yang di Bandung kemarin itu
kurang lebih 250. Iya. Sampai 5 bulan pandemik gitu. Aduh, setelah pandemik, waduh, itu tsunami besar. Wah, itu ya. Sumpah goyang Kak ya. Waduh, bukan goyang lagi. Ini betul-betul tsunami nih. Wah, Semua kayaknya pengusaha angkat tangan di situ kan. Nah, muncullah ide Kak. Pada saat pandemi, justru sebagian pada saat orang melihat pandemi ini, boy, tsunami nih. Tapi ternyata ada sesuatu juga yang, wah ini pandemi jadi berkah. Terutama buat kalangan masyarakat tertentu. Termasuklah itu lapas. betul. Itu bagaimana ceritanya? Kami minum mikir dulu Kak. Saya minum dulu, Bos. Kenapa langsung bisa kita ingat? Di saat orang itu selalu pikirnya adalah bagaimana tetap berpenghasilan ini di masa pandemi. Tetap stabil keuangan. Cash flow-nya tetap aman terkendali. Kita justru pergi cari masalah. Bagi saya begitu Kak. Ini Kak Parti cari masalah. Ini orang tidak punya skill, mohon maaf. Ya toh? Orang tidak punya skill. Butuh lagi dilatih, kasihan. Butuh waktu. Sedangkan kita butuh cepat ini. Bisa ada diputar. Kenapa langsung kepikir gitu Kak? Apakah pernah melalui mimpi? Atau ada orang kasih tahu? Atau ya karena stres sekali mungkin Kak. Sehingga hanya itu ini yang tersisa di kepala atau gimana Kak? Saya penasaran itu Kak. Semua bisnis itu mudah. Kenapa dikatakan mudah Kak? Nah, sedangkan ada orang yang setengah mati juga. Iya. Iya. Jadi begini, Bos. Bongkar dong rahasianya. Jadi Bisnis itu mudah. semua bisnis itu mudah menurut saya. Oke. Setelah saya mempekerjakan kelompok masyarakat ini yang terpinggirkan dan sebagian masih ada yang menganggap bahwa ini sampah. Oh iya, Masyarakat kan itu. Tapi saya mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bos. Saya pekerjakan mereka. Napi saja saya bisa bekerjakan. Betul. Dan mereka bisa tunduk. Betul. Itu nih dasarnya saya bilang. Semua usaha itu mudah. Mudah ya. Orang yang nggak bisa diajak berdiskusi bisa kok. Mereka bekerja dengan baik. Padahal ini mereka semuanya orang punya kasus. Betul. Tapi bisa seprofesional itu tadi. Betul. Masya Allah. Semua bisnis itu mudah. Yang susah adalah tidak ada yang susah. ini kelihatan yang orang bodoh ini. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Pokoknya mudah semua. Mudah semuanya. Masya Allah. Biasanya nasib tahu Iya. Ya, kalau biasanya itu sudah pengusaha orang kan segala macam. Itu kan biasanya pengusaha itu tidak mau stuck pada di level-level di situ-situ saja. Iya. Apakah kemudian Kak Farul ini akan berpikir juga ke ranah-ranah yang lain kan? Medan-medan pengabdian yang lain. Iya. Kacauan nih. Nasesta Kak. Ini kan biasanya begitu Kak. Biasanya begitu. Jadi pengusaha kan ada keterbatasan tertentu. Dan pengusaha itu ya hanya membantu ya yang karyawannya. Tapi kalau bisa sebut saja misalnya ke medan politik misalnya. Tidak sempat ada rayuan, godaan-godaan manajer. Atau memang sudah ada keinginan Kak berhubung mau menuju 2024 ini Kak. Kalau diajak banyak yang mengajak. Diajak banyak. Oh, Banyak sekali. Ini jujur Kak ya? Ini jujur. Oke. Kan gitu. Ini jujur. Oke. Banyak sekali yang mengajak untuk mempersiapkan diri di 2024. Saya tidak mengatakan tidak. Kan begitu. Nice. Karena saya pikir kalau memang kemudian sudah arahnya ke sana, ya saya Bismillah. Kan gitu. Tapi hari ini saya masih fokus bagaimana pengembangan bisnis. Kalau kemudian kemandirian ekonomi saya sudah siap, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang lain sudah berjalan, dan kemudian Allah memudahkan jalannya, dan diharapkan ke sana, kenapa tidak? Ya? Iya, mengambil lebih banyak kok. Betul. Masya Allah. Nah, itu. Berarti kalau begitu Kak, kepala daerah atau legislatif, minum Mickey Pen dulu. Saya minum. Kok pertanyaan itu muncul Bang? Ini spontan aja ini. Karena Mas Sugu kan apa lagi? Iya kan? Apalagi usia masih sangat muda. Ya kan? Dan selama kita pada posisi profesi seperti sekarang, sudah begitu banyak pemberdayaan. Apalagi kalau kita pegang kebijakan. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Kak Farul, luar biasa. Anda sudah membuat hari ini, terutama di hari-hari akan datang agak sedikit berbeda. Amin. Dan ini menarik karena lapas.
Ini adalah momentum yang sangat unik saya kira. Penuh tato di wajahnya. Betul. Saya tidak bisa pikir mereka ini semua tadi yang saya lihat adalah penuh kasus, punya masalah. Betul ya. Dan tidak mungkin mereka dihukum tanpa bukti. Betul. Tapi di dalam sana mereka betul-betul latihan dan menjadi produktif. Ya. Tapi menghasilkan juga nilai ekonomi. Buat teman-teman, di sini saya akan lampirkan di description box Instagram beliau sama juga Instagram Amura atau juga kontak person yang bisa dihubungi. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Bang Rizal. Kita akan segera menikmati hidangan yang wah, disajikan ini oleh enak sekali ininya. Mas Agena. Apa nih Mas Agena? Rumah Mas Agena. Rumah Mas Agena ya? Mas Agena. Oh, luar biasa. Oke, lanjut Kak. Iya, Siap. ayo, Oke. mari.